Menikah karena pilihan orang tua, awalnya kukira adalah sebuah jalan menuju surga bakti. Ayah dan ibu selalu bilang, dia lelaki yang mapan, Raihan. Dia bisa menjagamu. Aku, sebagai anak yang tak ingin melihat orang tuaku kecewa, hanya bisa mengangguk dan menerima takdir itu dengan senyuman yang kupaksakan. Namun, surga yang mereka janjikan ternyata adalah awal dari neraka duniaku. Lelaki yang kini berstatus sebagai suamiku adalah sosok yang sangat kejam. Setiap hari, sejak hari pertama pernikahan kami, tidak ada satupun kata manis yang keluar dari mulutnya. Rumah mewah yang kami tinggali ini terasa seperti penjara bawah tanah yang pengap dan dingin. Baginya, aku bukan seorang istri. Aku hanyalah pajangan, atau mungkin pelayan tak dibayar yang harus siap menerima caci makinya kapan saja. Jangan pernah berharap aku akan mencintaimu, ketusnya pada malam pertama kami. Kalimat itu masih terngiang jelas di telingaku, meremukkan seluruh harga diriku sebagai seorang wanita. Namun, kekejamannya tidak berhenti di situ. Sickness batin yang paling menghancurkan warasku adalah setiap kali malam tiba. Di saat jam dinding berdentang menunjukkan pukul 11 malam, suara deru mobilnya terdengar di halaman rumah. Jantungku selalu berdegup kencang, diselimuti rasa takut dan sesak yang luar biasa. Bukan karena aku takut dia akan memukulku, tapi karena aku tahu, malam ini, dia akan membawa wanita lain lagi ke dalam rumah kami. Ke dalam istana yang seharusnya menjadi milikku dan dia. Every time pintu depan terbuka, pemandangan itu selalu sama. Suamiku melangkah masuk dengan angkuh, merangkul mesra pinggang wanita asing yang bergonta-ganti setiap minggu. Mereka tertawa, bercanda di depanku tanpa memikirkan sedikit pun perasaanku yang berdiri mematung di sudut ruang tamu. Raihan, buatkan kami minum. Jangan pasang wajah bodoh seperti itu, perintahnya dengan nada dingin. Seolah-olah aku ini tidak punya hati. Wanita di sebelahnya hanya melirikku dengan tatapan merendahkan, lalu tersenyum sinis. Di dalam rumahku sendiri, aku diperlakukan seperti orang asing. Aku diperlakukan seperti hamba sahaya di hadapan suamiku dan selingkuhannya. Malam demi malam lewat seperti belati yang mengiris dadaku perlahan-lahan. Seringkali aku mengurung diri di dalam kamar mandi, menyalakan keran air keras-keras hanya agar suara tangisku yang pecah tidak terdengar oleh mereka yang sedang bersenang-senang di luar. Air mataku mengalir bersama rasa perih yang teramat dalam. Aku ingin menjerit, aku ingin berlari pulang ke rumah orang tuaku. Aku ingin mengadu kepada ibu, memberitahu mereka bahwa lelaki pilihan mereka telah menghancurkan hidupku tanpa sisa. Namun, setiap kali bayangan wajah tua ayah dan ibu yang tersenyum bahagia muncul di benakku, lidahku langsung keluh. Aku tidak sanggup merusak kebahagiaan mereka. Aku tidak ingin mereka merasa bersalah karena telah menjodohkanku dengan iblis berwajah manusia ini. Akhirnya, aku memilih bungkam. Aku menelan semua lingkaran setan ini sendirian. Hingga pada suatu malam, batas kesabaranku benar-benar habis. Malam itu hujan turun sangat deras, seolah alam pun ikut menangis bersamaku. Suamiku pulang, lagi-lagi bersama wanita yang berbeda. Tapi kali ini, dia dengan teganya mengusirku dari kamar utama hanya karena wanita itu ingin tidur di sana. Keluar kamu, malam ini biar dia yang di sini. Kamu tidur di kamar belakang, ucapnya tanpa beban. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam diriku yang selama ini patah, tiba-tiba mengeras. Rasa takut yang selama ini membelengguku menguap begitu saja, digantikan oleh rasa benci dan keberanian yang luar biasa. Aku menatap matanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku tidak menunduk. Cukup, bisikku, namun suaraku terdengar begitu tajam di tengah suara gemuruh hujan. Apa kamu bilang? Bentak suamiku, terkejut melihat perlawananku. Cukup, aku memang menghormati orang tuaku, tapi aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi oleh lelaki sekutu iblis seperti kamu. Kataku dengan suara bergetar namun tegas. Tanpa menunggu jawabannya, aku melepas cincin pernikahan yang melingkar di jariku,
lalu melemparkannya tepat ke hadapan mereka berdua. Aku berbalik, melangkah lebar menuju pintu keluar tanpa membawa barang mewah satupun. Saat kakiku melangkah keluar menembus dinginnya air hujan malam itu, aku tidak merasa takut lagi. Justru, aku merasa sangat bebas. Biarlah malam ini menjadi malam terakhir aku menangis. Mulai besok, aku akan menata kembali hidupku, tanpa suamiku yang kejam itu. Karena aku tahu, menghormati orang tua bukan berarti harus mengorbankan diriku sendiri di dalam neraka.